saya berkesempatan untuk meliput sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pariwisata Malang Raya. Acaranya kali ini adalah simulasi perjalanan wisata dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan acara ini diselenggarakan oleh beberapa komponen pelaku wisata yang ada di Malang Raya, baik itu Kota Batu, Kota Malang maupun juga Kabupaten Malang, yang melibatkan biro wisata, kemudian transportasi wisata, pemandu wisata, pusat oleh-oleh, ya, dan juga termasuk objek wisata atau destinasi wisata. Nah, ikuti perjalanan kami yang akan dimulai dari simulasi membawa atau menjemput tamu dari stasiun Kota Malang, yang mana acara ini akan diikuti sekitar 50 orang dengan menggunakan 3 armada bus, yang mana 2 armada bus ini akan mengisi masing-masing 25 orang, sementara untuk 1 bus lagi adalah merupakan bus cadangan. Ya, silakan masuk ke bis masing-masing. Bis 1 isi 25 orang, kemudian bis 2 isi 25. Malang, Batu, Bromo siap kunjungi. Ya, cepat biar sampai. Malang, Batu, Bromo siap dikunjungi, Bos. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk agenda kita hari ini? Ada yang kurang jelas mungkin informasi dari saya bisa ditanyakan. Kita kali ini di Malang, dan saya sebagai tour guide yang selama ini menemani perjalanan Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar. Wave Beats Music. Sama saya Didi Sulistyo, dan kita sudah mengikuti sebagian dari rangkaian acara simulasi perjalanan wisata dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan di kesempatan kali ini, setelah tadi kita sudah melakukan simulasi penjemputan tamu di stasiun Kota Baru Malang, kami sudah tiba kali ini di salah satu destinasi wisata, yaitu di Hawaii Water Park yang berada di sebelah utara Kota Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa Batu.net ya untuk mewawancara Bapak Aris Hanafi selaku penyelenggara acara. Ikuti saya, kita akan bertemu dengan beliau. Acara ini kami selenggarakan, memang kita ambil tema simulasi perjalanan wisata dengan protokol kesehatan. Kenapa? Tujuannya adalah memberi gambaran secara langsung kepada calon wisatawan seluruh Nusantara bahwasanya selama ini protokol kesehatan mereka tahu, mereka pahami melalui media cetak, mereka membaca. Dengan membaca, calon wisatawan ini berimajinasi dan membayangkan, kok serasa susah, serasa ribet, serasa
Sulit untuk diterapkan. Sulit untuk diterapkan. Nah, dengan simulasi yang kita gagas ini, kita berharap dengan melihat protokol kesehatan pariwisata secara visual, mereka akan bisa menangkap bahwasannya yang mereka baca dan mereka bayangkan itu ternyata kalau dipraktekkan mudah dan tidak membuat kita berbayar-bayar. Jadi pada intinya protokol kesehatan bukan momok, protokol kesehatan itu enggak ribet, protokol kesehatan sangatlah mudah kita terapkan dengan standar kita. Perlu kita ingat bahwasanya nomor satu adalah dari diri kita sendiri. Apabila kita sehat, kita siap jalan, mari kita jalan-jalan, kita kunjungi destinasi wisata. Kalau tadi kita sudah mewawancarai Bapak Haris Hanafi selaku penyelenggara dari acara, kali ini seperti janji saya tadi, saya akan bertemu dengan pengelola dari Hawaii Waterpark selaku destinasi wisata di Malang yang juga sudah siap dengan protokol kesehatan. Kita akan bertemu dengan beliau langsung. Ayo ikuti saya. Ya, ini kita sudah bersama Bapak siapa? Pak Lucky Widianto. Dan kebetulan hari ini ada acara yang diselenggarakan oleh pariwisata Malang Raya, Bapak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sendiri untuk Hawaii Waterpark ini, bagaimana kesiapan untuk menyambut new normal, di mana ini diharapkan pariwisata di Malang Raya, khususnya di Kota Malang ini juga bisa bangkit kembali, Bapak. Terima kasih Pak Lidi, selamat datang atas kunjungannya ke Hawaii Group. Jadi secara singkat akan saya jelaskan, kemungkinan kita akan open secara istilahnya new normal. Kita akan buka di tanggal 27 besok. 27 Juni ini hari Sabtu. Itu pun kita juga pasti secara prosedur mengikuti istilahnya peraturan pemerintah bahwa kita sudah siap untuk buka, dan karena kita ada 4 wahana kemudian yang akan kita buka dulu untuk trial ini tanggal 27, 2 wahana yaitu Hawaii Waterpark dan Malang Night Paradise. Malang Night Paradise dan Hawaii Waterpark ya. Secara kesiapan kita sudah persiapkan selama sekian bulan ini untuk pembenahan area, untuk maintenance juga tambahan-tambahan yang mungkin nanti akan lebih menarik untuk pengunjung. Secara protokoler pastinya kita ikuti, mulai dari nanti pengunjung pintu masuk kendaraan kita semprot memakai istilahnya desinfektan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Dilanjutkan lagi melalui wastafel untuk cuci tangan sudah kita siapkan, termasuk sebelum masuk pembelian tiket pun kita lakukan termogan untuk semua peserta yang pengukuran masuk. Suhu ya. Betul. Nah, sementara itu setelah masuk ke loket untuk beberapa wahana yang ada di dalam, apakah juga ada pengawasan internal dari tim yang disiapkan dari Hawaii Waterpark sendiri, Pak Lucky? Pastinya Pak. Jadi secara untuk operasional di dalam tetap kita untuk tiap-tiap spot kita berikan sign semacam distancing, apa istilahnya, jaga jarak, harus tetap jaga kita jarak, aturi, kita taati di situ. Kemungkinan juga nanti untuk jumlah kunjungan pun akan kita batasi, jadi tidak kita full buka secara open, pasti kita batasi secara jumlahnya karena mengingat juga areanya pasti kita juga kita harus mengikuti protokol tersebut untuk menghindari. Ya, jadi tetap ada pengawasan di dalam semua area, di semua wahana, dan juga tentu saja tetap dihitung seberapa banyak orang yang sudah ada untuk memastikan yang di dalam ini 50% betul aman dan berkapasitas 50% dari kunjungan biasanya, kunjungan maksimal ya. Nah, Bapak, di masa-masa sulit pandemi seperti ini tentunya memang walaupun orang ingin
tidak sabar untuk segera berwisata, tetapi mungkin dengan ini masih ada sedikit kondisi ekonomi ya. Bagaimana upaya dari HW Waterpark ini untuk bisa menarik kembali wisatawan yang datang ke sini? Apakah semacam ada diskon atau seperti promo apa yang disiapkan, Pak? Untuk mengenai hal tersebut pastinya kita juga akan memberikan semacam promo yang menarik. Promo yang menarik kita ya. Juga mengingat kondisi daya jual, daya beli masyarakat yang sedang menurun, pastinya kita juga paham gitu, Pak, kondisi. Jadi nanti kita keluarkan promo yang menarik, mungkin harga tiket murah atau kita bikin macam-macam istilahnya paket-paket yang menarik. Paket-paket yang menarik begitu ya. Pastinya. Baik, dan itu dia kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Luki, pengelola dari Hawaii Waterpark ini dan juga termasuk Malang Night Paradise ya. Dan tentu saja dengan diterapkannya SOP atau protokol kesehatan di lokasi atau destinasi wisata, ini tentunya juga sudah siap kembali untuk menyambut new normal, di mana diharapkan pariwisata di Malang Raya secara umum bisa bergeliat kembali. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Setelah tadi kita sudah jalan-jalan ke beberapa objek wisata, salah satunya tadi ke Hawaii Waterpark yang ada di Malang. Kali ini kita bergeser ke kota wisata Batu, dan salah satu tempat wisata yang sudah memiliki SOP penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ini adalah Taman Rekreasi Selekta yang berada di kawasan Desa Tulungrejo. Dan apa saja yang sudah disiapkan terkait dengan protokol kesehatan di objek wisata yang menjadi salah satu objek wisata heritage di kota wisata Batu. Nanti kita akan bertemu dengan salah satu pengelola ataupun juga pimpinan atau manajemen dari Taman Rekreasi Selekta. Baik, ikuti saya, kita langsung menjumpai manajemen dari Selekta. Kalau itu kami sesuai dengan arahan pemerintah, jadi ada pengecekan suhu badan, lalu harus menggunakan masker, menyiapkan wastafel untuk cuci tangan, dan sanitizer dan lain-lain itu harus kami siapkan. Terus untuk pembatasan kapasitas objek wisata? Iya, kami usahakan kalau untuk pembatasan mungkin akan kami usahakan sesuai dengan arahan itu dari pemerintah. Karena kami sendiri memungkinkan sih kita itu tidak terlalu ramai sih kayak yang biasa-biasanya. Jadi kami usahakan nanti ada pembatasan-pembatasan dari jumlah yang biasanya kita masuk sekitar mungkin hanya separuh lah, 50% dari kapasitas kami gitu. Itu berapa kalau Selekta ini kapasitasnya? Kalau Selekta kapasitas kami sih sekitar 1000-an kalau ya? Iya, jadi mungkin kita hanya membatasi sekitar 500 sampai 700 lah.
maksimalnya di situ. Ada hitungannya di depan? Kalau di itu ada, kami dari tiket itu kan pasti ada jumlah berapa yang sudah masuk itu pasti ada. Nanti disiapkan ada layar display itu atau mungkin? Kalau itu enggak, kami hanya cek dari situ dan kami mungkin bisa menggunakan itu sistem buka tutup juga. Katakanlah kami dari itu yang keluar mungkin satu bis berapa orang yang sudah keluar, kita menggunakan itu kan. Kalau semua sudah memenuhi kapasitas, kira apa yang kami stop dulu di depan. Iya. Karena kalau nanti masuk semua kan terlalu banyak. Kalau dikembalikan juga mungkin ada yang bertahan di depan, jadi otomatis kita nunggu kalau ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nama lengkapnya Bapak? Wahyudi. Pak Wahyudi di sini sebagai manajer Taman Rekreasi. manajer Taman Rekreasi. Terima kasih Pak. Sama. Sulistyo, dan setelah tadi kita sudah berkeliling ke berbagai destinasi wisata, tadi kita sudah sempat ke Selekta, ke wisata Petik Apel dan lain sebagainya. Kali ini tim pariwisata Malang Raya yang hari ini melakukan simulasi perjalanan wisata dengan protokol kesehatan ini sudah sampai di tempat kita berangkat tadi, yaitu di pusat oleh-oleh D2. Nah, seperti yang kita bisa saksikan sekarang, ini ada puluhan bus yang secara kebetulan hari ini juga datang ke Kota Batu. Ini datang dari berbagai PO ya, atau perusahaan transportasi wisata yang ada di berbagai lokasi di Malang Raya, baik di Kabupaten Malang maupun juga di luar Malang. Ini ternyata secara tidak sengaja kebetulan ada juga hadir di sini ya. Jadi tentu saja ini menjadi satu suasana yang sangat mungkin menyenangkan ya, dimana setelah lama mungkin tidak bertemu antar kru transportasi wisata, hari ini bisa bertemu di tempat ini secara bersamaan. Nah, mungkin kami bisa informasikan bahwa selama perjalanan ini, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan beberapa pengelola usaha pariwisata, ya satu yang tidak boleh terlepas bahwa selama perjalanan wisata ini pastinya ada pendamping yang disebut sebagai pramuwisata atau guide yang bertugas baik di atas bis untuk memberikan informasi seputar objek-objek wisata maupun informasi-informasi lainnya, atau mungkin menghibur para pengunjung wisata selama perjalanan. Nah, kali ini saya akan mengajak ya pemirsa batu.net untuk berbincang dengan salah satu pramuwisata atau salah satu guide yang ada di Kota Batu, guide lokal dari Kota Batu. Bagaimana pengalaman guide dari Kota Wisata Batu ini setelah mengikuti simulasi perjalanan wisata dengan menggunakan protokol kesehatan. Ayo ikuti saya, kita akan ajak ngobrol. Kelihatannya sedang di sana. Apa kabar? Ya, ini dengan siapa Mbak namanya? Saya Firda. Ya, baik, ini Mbak Firda. Ini kalau tidak salah tadi selama perjalanan mendampingi terus para tamu ya, yang mengikuti kegiatan apa ini namanya, simulasi. Ya, bagaimana? Capek atau masih tetap semangat? Semangat dong, Mas. Masih tetap semangat. Ya, baik, Mbak Firda ini sebagai pramuwisata atau sebagai guide ya, keterlibatannya di acara simulasi perjalanan wisata. Ini bagaimana perasaannya, Mbak? Senang sekali. Setelah sekian lama, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kita di rumah aja. Dan baru kali ini saya naik bis lagi, kemudian berkomunikasi dengan kamu, menyampaikan informasi. Itu satu yang sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan sekali ya. Jadi setelah 3 bulan, mungkin barangkali selama musim pandemi COVID ini tidak bertugas, ini ada satu momen yang mungkin barangkali melegakan begitu ya, walaupun ini hanya baru simulasi saja. Ya, baik. Nah, apa tantangan yang bisa dirasakan selama simulasi membawa tamu wisata dengan menggunakan protokol kesehatan ini, Mbak Firda? Ya, tantangan bagi saya itu kebanyakan pertama biasanya suka ini ya, bergandengan. Mereka ini
kebiasaan ya karena selalu bareng-bareng ya kita harus mengingatkan untuk selalu menjaga jarak. Nah, gitu ya. Nanti kalau pas waktu duduk mereka sering ngobrol bareng terus berdekatan, nah, itu harus kita ingatkan bahwasanya itu harus tetap menjaga jarak. Jadi boleh. Dengan protokol kesehatan COVID-19. Oke, berarti boleh dikata kalau selama pandemik ini tugas dari pramuwisata bertambah berat mungkin ya. Iya, benar sekali. Tidak hanya sekedar menghadirkan informasi, tetapi harus terus mengawasi agar para tamu ini selalu aman ya, khususnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini ya. Oke, baik. Secara umum mungkin harapan dari Mbak Firda sendiri sebagai guide atau pramuwisata, khususnya di new normal life ini, harapannya seperti apa Mbak Firda? Harapan saya semoga pariwisata bisa kembali dan nanti sudah boleh bisa terjual semua paket-paket wisata. Paket wisata. Wisata membutuhkan jasa kita untuk menemani perjalanan wisata dari kawasan yang akan datang ke Malang. Oke, baik. Berarti dengan pulihnya pariwisata, ya, coronanya sudah minggat. Terus kemudian paket-paket pariwisata, paket-paket wisata bisa terjual kembali. Dengan demikian jasa seorang pramuwisata atau jasa seorang guide bisa dimanfaatkan kembali untuk menemani pariwisata. Baik, terima kasih. Ya, itulah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu pramuwisata lokal atau guide dari Kota Batu. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti perjalanan kami. Perjalanan kita khusus di liputan spesial kali ini tentang simulasi perjalanan wisata dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.